Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bukan kacang sembarang kacang, kacang datang dari Indragiri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naharudin Widya Iswara, ahli utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa dapat bertemu di dalam agenda strategi pembelajaran kepemimpinan pengawas pada kesempatan ini. Adapun agenda yang saya pilih pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah agenda pengendalian pekerjaan. Agenda ini diikuti oleh peserta setelah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, dilanjutkan dengan agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran pengendalian pekerjaan ini akan memberikan bekal pengetahuan kepada seluruh peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu pengawasan dan pengendalian kegiatan serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari agenda sebagaimana kami sebutkan di atas, terdapat 7 mata pelatihan yang salah satunya adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran perencanaan kegiatan pelayanan publik sebagai berikut. Tadi kami telah sampaikan bahwa pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata pendidikan dan latihan adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi pembelajaran ini adalah 9 jam pelajaran atau lebih kurang 405 menit. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan merencanakan kegiatan pelayanan publik melalui penyusunan dan pengorganisasian tahapan kegiatan pelayanan publik berdasarkan hasil identifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Mata pendidikan latihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada seluruh peserta untuk bisa menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik, mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat, dan penetapan tim pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kami jelaskan bahwa indikator keberhasilan daripada tujuan pembelajaran ini nantinya dapat kita lihat pertama, bagaimana peserta dapat menjelaskan kegiatan pelayanan publik organisasi. Yang kedua,
peserta mampu menjelaskan pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, peserta bisa dan mampu menjelaskan pemetaan, peran, dan strategi komunikasi terhadap stakeholders, mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak, dan terakhir, peserta akan mampu dan dapat menyusun surat keputusan tim kegiatan. Berikut ini saya akan sampaikan materi pokok dan submateri pokok serta metode yang digunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Materi pokok pertama adalah kegiatan pelayanan publik organisasi. Dengan submateri pokok, pertama, fungsi pelayanan dalam birokrasi pemerintah. Submateri ini akan dijelaskan kepada seluruh peserta bagaimana seorang aparatur di dalam birokrasi pemerintahan bisa memberikan pelayanan yang baik yang kita kenal dengan sekarang yaitu pelayanan prima. Karena ini merupakan fungsi penting di dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, pola penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Adapun metode yang kita gunakan di dalam materi pokok dan sub materi pokok ini, yang pertama adalah ceramah, yaitu instruktur atau fasilitator atau widya iswara akan memberikan pengetahuan secara langsung kepada seluruh peserta tentang materi pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Kemudian metode brainstorming, artinya keterlibatan daripada seluruh peserta secara two-way traffic antara peserta dengan widya iswara yang memberikan materi pembelajaran. Kemudian metode tanya jawab, diskusi interaktif. Artinya, widya iswara setelah menyampaikan materi pembelajaran memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang dianggap belum jelas sehingga semakin jelas, sehingga terjadi diskusi interaktif baik antar sesama peserta maupun antar peserta dengan widya iswara yang menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian metode kita yang keempat adalah metode pemutaran video atau film pendek, dan ini merupakan metode yang sangat menarik bagi para peserta. Karena dengan pemutaran video, peserta bisa melihat secara langsung tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan publik di dalam suatu organisasi. Kemudian materi pokok yang kedua adalah pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksanaan. Dengan sub materi pokok, pertama, pentingnya pengelolaan sumber daya dalam manajemen pelayanan publik. Artinya kita akan menjelaskan kepada peserta, di dalam manajemen pelayanan publik, kita harus memperhatikan sumber-sumber daya yang ada. Ya, segala sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik, sehingga pelayanan publik juga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mobilisasi dan mekanisme pengelolaan sumber daya. Nah, sumber daya yang tersedia ini harus kita jelaskan kepada seluruh peserta bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada. Apakah finansial, apakah dia sumber daya manusianya sendiri. Semua sumber daya yang dimiliki organisasi harus mampu kita mobilisasi, tetapi juga tetap mengikuti mekanisme yang ada di dalam organisasi. Sehingga sumber daya itu betul-betul bisa bergerak untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, submateri pokok kita adalah menyusun tim pelaksana.
Nah, untuk pelaksanaan materi pokok dan submateri pokok kedua ini, metode yang kita gunakan pertama adalah ceramah, yang kedua tanya jawab, diskusi interaktif, curah pendapat, studi kasus atau problem based learning. Selanjutnya materi pokok yang ketiga, pemetaan, peran dan strategi komunikasi. Materi pokok ketiga ini terdiri daripada submateri pokok, pertama identifikasi dan pemetaan stakeholder. Yang kedua, analisis peran dan kepentingan stakeholders. Dan yang ketiga, submateri daripada materi pokok ketiga ini adalah strategi komunikasi terhadap stakeholders. Adapun metode yang kita gunakan adalah pertama ceramah, kedua tanya jawab dan diskusi interaktif, dan yang ketiga simulasi. Berikutnya, materi pokok yang keempat adalah penyusunan surat keputusan tim kegiatan dengan sub materi pokok terdiri atas satu, bentuk naskah dinas tim kegiatan. Kemudian yang kedua, susunan keanggotaan tim kegiatan. Adapun metode yang kita gunakan di dalam materi pokok dan submateri pokok ini adalah ceramah dan simulasi. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita juga membutuhkan media dan alat bantu di dalam strategi pembelajaran ini. Pertama adalah WiFi, LCD proyektor, whiteboard, flip chart, bahan tayang, laptop, spidol, meta plan paper, video, laser point, sound system, dan alat pendukung lainnya termasuk ruangan dan fasilitas yang tersedia sehingga para peserta merasakan nyaman di dalam mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya setelah menyampaikan materi-materi pokok dan sub-sub materi pokok ini, maka dilakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan metode diskusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, seluruh peserta akan dibagi dalam 6 atau 8 kelompok. Kemudian, kepada seluruh peserta atau kelompok diberikan studi kasus tentang pengelolaan sumber daya dalam perencanaan kegiatan. Sehingga diharapkan seluruh peserta di dalam kelompok bisa berdiskusi untuk membahas studi kasus yang diberikan, yaitu bagaimana secara efektif dan efisien pengelolaan sumber daya suatu organisasi dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan simulasi pembuatan net map stakeholders dalam kegiatan. Dan yang terakhir, kepada seluruh peserta diminta mendiskusikan dan mempresentasikan atas hasil diskusi kelompok melalui bahan dan ruangan yang tersedia. Demikianlah strategi rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kapal berlayar di tengah lautan hendak menuju ke Pulau Pandan. Strategi pembelajaran telah saya sampaikan, semoga bisa diimplementasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.